Sakit kepala berbeda dengan pusing karena penyebab dan sensasi yang dirasakan itu juga berbeda. Kalau sakit kepala, kepala kita terasa berat, adanya ketegangan seperti yang ditusuk-tusuk atau dijepit, berdenyut-denyut, dan ketika kita terserang sakit kepala, give up, sudah angkat tangan karena memang mematikan dan melumpuhkan segala aktivitas kita. Tidak bisa mikir, tidak juga bisa beraktivitas. Dan efek sesudah kita mengalami sakit kepala adalah agak susah mengingat. Ngeheng dulu kalau mau berpikir atau mengingat sesuatu. Sakit kepala bisa terjadi sebentar, bisa juga terjadi berhari-hari. Bisa terjadi di seluruh kepala, bisa terjadi pada sisi-sisi kepala, di dahi, di mata. Penyebab sakit kepala akan mengaktifkan saraf nyeri di kepala kita. Dan itu bisa menimbulkan rasa mual dan muntah dan menyebabkan kita menjadi sensitif terhadap cahaya, terhadap suara, terhadap aroma. Kalau pusing, sesuai namanya, memiliki efek yang berputar-putar. Kelayangan, kehilangan keseimbangan, limbung. Nah, vertigo masuk ke dalam jenis pusing ini. Penyebab sakit kepala, adanya ketegangan. Ini biasanya karena kita terlalu fokus. Coba pegang perutnya. Ketika kita sedang fokus, biasanya perut kita juga mengeras. Dan sebenarnya itu pun membuat otot-otot muka kita menegang. Kemudian ketegangan menjalar ke leher, ke tengkuk, ke bahu, dan ke tangan. Lalu membuat kita menjadi sakit kepala. Begitu juga dengan posisi kerja kita yang seperti itu terus dalam waktu yang lama. Kurang tidur, pola makan buruk, dan salah pilih makanan. Adanya penyakit seperti flu, demam, sakit gigi, sinusitis, sembelit, begah, kecemasan, GERD, dan lain-lain. Dehidrasi. Jadi keseimbangan sel dalam tubuh menurun atau berkurang. Mau mens, artinya ada ketidakseimbangan hormon. Biasanya memicu sakit kepala migrain. Atau kita sedang minum pil KB, sedang terapi hormon, sedang hamil, atau menopause. Udara dingin dan panas yang berlangsung secara drastis ataupun berlangsung lama. Stres bisa karena perubahan mood, bisa karena banyak pikiran, adaptasi lingkungan baru, dan lain-lain. Kafein, alkohol, rokok, obat-obatan berlebih, bau-bauan menyengat, terlalu lemah, aktivitas atau olahraga berlebihan. Adanya penyakit di kepala, efek obat-obatan, pengentalan darah. Penyebab pusing, misalnya kacamatanya gak pas ukurannya. Ketika kita pakai pusing, ketika dilepas ya tambah pusing. Anemia, hipotensi, atau tekanan darah rendah sehingga kita tidak bisa berdiri lama, kena panas matahari terlalu lama, tidak bisa jalan terlalu lama, tensi tidak stabil, kurang asupan oksigen ke otak, baru sembuh dari sakit, maka tubuh belum pulih atau belum 100%. Kolesterol naik, cacingan, efek obat-obatan atau suplemen, stamina menurun, senewen atau kecemasan, masalah di telinga, gula darah naik atau turun. Bila pengobatan awal pada pusing dan sakit kepala tidak berhasil, maka bisa saja kedua jenis ini berkolaborasi. Bisa karena kita sakit kepala migrain, bisa menjadi vertigo, bisa juga jadi hipertensi, dan lain-lain. Mari kita solusikan. Kalau masalah sakit kepalanya berasal dari ketegangan, maka kita harus bisa berbaring dulu, atur pernafasan, ambil nafas panjang, buang perlahan, sehingga badan kita menjadi rileks. Pastikan perut kita rileks, lengan, bahu, tengkuk menjadi rileks dengan pernafasan tersebut. Lakukan pemijatan agar sirkulasi darah menjadi lancar dan badan mulai menghangat. Pemijatan bisa di daerah tengkuk, leher, bahu, tangan, punggung, sampai ke dahi dan kepala. Pemijatannya macam-macam, bisa juga salah satunya dengan pijat refleksi. Kompres kepala untuk mengurangi denyutan, atau ikat kepala kita dengan kain basah. Tetap makan agar ada tenaga, dan makan makanan yang flat, artinya tidak mengandung lemak, tidak pedas, tidak asam. Contohnya nasi dan tahu. Hirup aromaterapi seperti fresh care atau balsem. Jadi jangan yang berparfum, karena pada saat kita sakit kepala, kita menjadi sensitif terhadap cahaya, terhadap bau-bauan atau aroma, dan juga terhadap bunyi-bunyian. Usahakan sekeliling kita
berada dalam keadaan yang tenang atau tidak berisik. Bisa sambil menyalakan musik atau murotal. Tidak pegang gadget karena radiasi dan cahaya dari HP atau gadget kita bisa menambah pusing atau sakit kepala. Minum teh manis atau makan kurma untuk menjaga gula darah dan tensi kita tidak turun. Gunakan alat getar di kepala untuk mengurangi denyutan. Minum obat-obatan misalnya Panadol, paracetamol, Neurosan B+, Alpara. Cukup minum. Karena sangat menyebalkannya sakit kepala atau pusing ini, maka lakukan pencegahan dengan melakukan perubahan pola hidup, di mana di dalamnya ada keteraturan pola makan, pola tidur, pemilihan jenis makanan yang lebih tepat untuk sikon kita, harus cukup serat dan gizi, juga zat besi dan antioksidan, harus ada olahraganya, harus ada latihan pernapasannya, pemijatannya, dan healing atau melakukan kesenangan, atau juga yoga atau meditasi. Kurangi atau hindari zat toksik seperti nikotin, kafein, obat-obatan berlebih. Lebih rileks dan tenang menghadapi masalah, lebih solutif terhadap masalah, stabilkan tensi dan mood. Pastikan perubahan pola ini bisa menopang kesehatan tubuh kita, sehingga tidak sakit kepala atau pusing yang rutin atau terlalu sering. Kalau sudah benar polanya, insya Allah pusing atau sakit kepalanya mulai berjarak sampai akhirnya jarang sekali atau berkurang banyak. Kepo Channel.